Halo guys, Oja di sini. Balik lagi di channel seputar Gcam. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini spesial banget. Kita mau review lagi nih config terbaru untuk Gcam BSG 8.1 Pixel 5. Dan ini adalah config S23 Ultra Stabilizer by Seputar Gcam. Sesuai dengan namanya, tentunya config ini udah support di video stabilizer. Dan untuk config ini udah support juga 3 lensa sekaligus. Ada lensa utama, lensa ultrawide, dan juga lensa makro. Selain itu, config ini sudah mendukung banyak sekali perangkat MediaTek dan juga Snapdragon. Untuk config ini bisa kalian gunakan di semua objek siang dan juga malam hari. Jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini, kalian tidak ketinggalan info terbaru lainnya, pastinya dari channel seputar Gcam. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam BSG 8.1 Pixel 5-nya, dan seperti ini untuk tampilannya, teman-teman. Jadi di sini kita akan coba tes langsung aja. Coba untuk mode videonya kita cek dulu di sini untuk rinciannya. Di sini kita gunakan resolusi yang Full HD di 60 fps ya, teman-teman. Jika perangkat kalian tidak support yang 60 fps, kalian bisa coba yang 30 fps. Oke, langsung aja di sini kita record. Oke, dan ini udah kita record. Kita coba jalan, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini untuk previewnya. Di sini kelihatan banget ya kalau untuk videonya benar-benar cukup stabil, dan kelihatan di sini kalau elektronik image stabilisasinya berjalan dengan sempurna. Oke, kita coba jalan lagi dan kita coba geser ke objek pemandangan, bagus banget. Oke, kita stop. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasil videonya, teman-teman, di Gcam BSG 8.1 Pixel 5 menggunakan config terbaru, yaitu config S23 Ultra Stabilizer by Seputar Gcam. Kita lihat di sini benar-benar cukup stabil ya untuk videonya, dan di sini untuk elektronik image stabilisasinya benar-benar cukup sempurna, cukup smooth untuk hasil videonya, teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk videonya. Oke, kalau tadi untuk mode videonya udah kita coba semuanya, selanjutnya di sini kita coba tes langsung shoot ke objeknya, teman-teman. Di sini kita coba di objek orang. Di sini kita menggunakan mode portrait langsung, teman-teman. Di sini kita tapkan ke objeknya, kita paskan dulu. Kira-kira udah pas seperti ini, langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu sampai proses HDR-nya selesai, dan ini kita gunakan rasio gambar yang standar 4:3 ya, teman-teman. Oke, kita tunggu sampai proses HDR-nya selesai, dan sekarang kita langsung cek aja untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman, untuk hasil dari mode portraitnya Gcam BSG 8.1 Pixel 5 config S23 Ultra Stabilizer by Seputar Gcam. Ini kalian lihat sendiri, teman-teman. Untuk tone di warna kulit benar-benar cukup natural, nggak mengalami kemerahan dan tidak over saturation juga. Kemudian di bagian backgroundnya di sini untuk tone warnanya juga natural ya, teman-teman. Dynamic range-nya bagus banget, hasilnya detail dan juga jernih. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba lagi, teman-teman. Di sini kita coba tes menggunakan mode kamera untuk selanjutnya, dan untuk rinciannya di sini untuk rasio gambar kita coba ubah ke crop lebar 16:9. Kita coba paskan ke objeknya, kita tap seperti ini, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai, dan sekarang kita coba langsung cek aja untuk hasilnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di mode kamera di rasio gambar yang 16:9. Kalian bisa lihat sendiri, teman-teman. Untuk config ini juga udah aktif untuk fokus tracking. Jadi tadi kita fokuskan ke objek orangnya, benar-benar dia hanya berfokus di objek orangnya aja. Hasilnya masih kelihatan bagus banget di mode kamera ini ya, teman-teman. Kalian lihat di bagian awalnya masih kelihatan cukup jelas. Di sini hasilnya detail dan juga jernih, baik itu di objek orangnya maupun di bagian backgroundnya. Oke, masih di mode kamera. Di sini kita coba lagi, teman-teman, dengan rincian di sini AWB aktif. Kita coba ke arah sini, masih menggunakan rasio gambar 16:9. Kita paskan ke objeknya, langsung kita shoot. Oke, nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Dan sekarang kita coba cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Untuk hasilnya kita coba ke arah sini. Dia untuk tone warnanya sedikit tersaturasi di bagian background, namun di objek orang masih kelihatan cukup natural.
Oke, kita coba lagi teman-teman. Di sini kita coba gunakan rasio gambar 16:9 dengan rincian AWB kita off kan. Masih kita coba di objek orang. Kita langsung coba shoot aja. Mungkin nanti kalau hasilnya bagus akan saya jadikan untuk foto sampul video ini ya teman-teman. Oke, dan sekarang langsung kita cek untuk hasilnya. Kita tunggu sebentar proses HDR-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasilnya di AWB off masih kelihatan cukup bagus. Di sini hasilnya cukup natural ya teman-teman. Jadi config ini cocok untuk kalian yang suka hasil yang natural. Oke cuy, kita coba lagi masih di objek orang. Kita di sini coba dekatkan ke objeknya teman-teman dan kita paskan, langsung kita shoot aja dan kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Di sini untuk proses HDR-nya cepat ya teman-teman. Oke nice, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Hasil di mode kamera bagus banget tuh. Kalian lihat tone warnanya di sini di warna kulit benar-benar cukup bagus dan benar-benar cukup natural. Pokoknya perfect banget untuk hasilnya teman-teman. Oke, buat kalian yang penasaran di sini langsung kita coba untuk lensa ultrawide-nya teman-teman. Dan di sini untuk rincian AWB-nya kita aktifkan, kita paskan ke objeknya, langsung aja di sini kita shoot ya teman-teman. Oke nice, cepat banget untuk proses HDR-nya. Kita tunggu sampai proses HDR-nya ini selesai dan sekarang kita langsung cek aja untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di mode ultrawide teman-teman. Di sini kelihatan banget untuk tone warna yang dihasilkan sedikit lebih meningkat. Tapi di sini untuk hasilnya masih cukup bagus ya teman-teman di mode ultrawide ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita coba lagi di sini menggunakan mode kamera dengan rincian AWB kita off kan. Kita coba ke objek orang dan ini kita shoot membelakangi cahaya matahari ya teman-teman. Oke, seperti ini kita paskan ke objek orangnya. Jadi di sini untuk fokus trackingnya aktif teman-teman. Kita fokuskan ke objeknya. Kira-kira udah pas, langsung kita shoot aja seperti ini. Dan ini kita tunggu dulu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Oke, dan sekarang kita langsung cek aja di sini untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Kita coba tes membelakangi matahari. Masih kelihatan bagus banget ya teman-teman untuk hasilnya tuh, kalian lihat. Di sini untuk dynamic strength-nya juga cukup luas dan bagus banget. Oke, kalau tadi kita udah coba tes di objek orang, untuk selanjutnya kita tes di objek pemandangan. Kita coba ke arah sini. Kita paskan, langsung kita shoot teman-teman. Kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Kalian perhatikan ya teman-teman sebelum kita shoot untuk previewnya seperti itu. Jadi seperti ini untuk hasilnya teman-teman, kelihatan natural di sini untuk hasilnya. Kemudian di sini hasilnya juga terang, hasilnya benar-benar cukup detail dan juga di sini bersih tanpa noise ya teman-teman. Config ini bagus banget. Oke, untuk selanjutnya kita coba lagi teman-teman menggunakan mode malam. Di sini untuk rincian AWB kita off kan, rasio gambar kita pakai yang standar. Masih kita coba di objek pemandangan dan kita paskan ke objeknya seperti ini. Kita langsung shoot aja teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Ini untuk mode malam dia memang agak lama, tapi kalian gak usah khawatir, dia untuk hasilnya akan tetap bagus ya teman-teman meskipun kita gunakan di siang hari. Oke, kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Hasilnya di sini benar-benar estetik banget, jernih dan ini minim noise ya teman-teman. Keren banget untuk warna yang dihasilkan. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang udah download config terbaru ini dan kalian nanti tinggal masukkan untuk password ekstraknya, yaitu huruf kecil semua dan passwordnya itu terima kasih tanpa spasi ya teman-teman. Dan nanti untuk config ini tersedia 3 format, ada format auto, JPEG dan juga YUV. Tentunya config ini udah support banyak sekali perangkat MediaTek dan juga Snapdragon.